Habib Ja'far masyhur, beliau itu dikenal orang yang doanya mustajab, dikenal dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan beliau, insya Allah. Dan berkah itu tidak terbatas oleh apapun juga, nggak terbatas dengan sudah wafat atau masih hidup, itu nggak ngurangi berkah sama sekali. Hadirnya kita di sini seakan-akan beliau masih hidup dan beliau mendoakan kita semuanya, apapun yang ada dalam hati kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama menulis kitab judulnya Al-Intisar lil Awliya'il Akhyar, menolong jalannya para aulia Allah yang baik. Dalam bagian muqaddimah, muallif kitab ini mengkritik pemahaman orang-orang yang mengatakan yang namanya wali itu harus sesuai dengan ideal, sesuai dengan bayangannya dia. Beliau mengatakan yang namanya wali itu macam-macam. Ada wali yang memang orangnya ahli ibadah terus, ya wali. Ada wali yang dia orangnya ketawa terus, bercanda terus, tapi dia wali. Ada wali yang dia marah terus, tapi dia wali. Ada wali yang kumpulnya sama fuqara wal masakin. Ada wali yang kumpulnya semua temannya agniya. Ada wali yang kumpulnya sama para umara, macam-macam. Jadi sekian banyak klasifikasi jenis wali itu beliau sebutkan semuanya. Artinya apa? Setiap kekasih Allah itu Allah tidak jadikan mereka tuh setelannya sama, enggak. Tapi memang dibuat berbeda-beda. Kenapa? Karena keadaan umat juga berbeda-beda. Di setiap lini maka ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mengawal masuk dalam lini tersebut. Mungkin bagi orang lain dia akan menimbulkan banyak tanda tanya, tapi sesungguhnya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sedang menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah berada di daerah itu. Yang kami hormati warga besar dari Sahibul Fadilah almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, khususnya saudara beliau Habib Ali Zainul Abidin dan saudara-saudara beliau yang lainnya yang hadir pada kesempatan di malam hari ini. Datangnya kami ke sini niat khusus untuk bertakziah dan mengharapkan keberkahan. Mohon ini dapat imtithalul amar, menaati perintah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati kami. Semoga insya Allah kita hadir di sini mendapatkan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan dalam syairnya, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna mazala tahta liwana. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya kami ini para aulia Allah itu adalah ahlul wafa. Ahlul wafa itu punya banyak makna, diantaranya maknanya adalah orang yang pandai membalas budi. Dan semua orang yang mencintai kami maka selalu berada di bawah bendera kami. Ulama mengatakan makna daripada bait syair ini adalah siapapun yang berjuang untuk syiarnya para aulia Allah, atau untuk menghidupkan ajaran mereka, atau untuk menyebarkan ajaran mereka, berjuang untuk kemaslahatan yang dianggap mungkin jadi misi mereka, maka mereka tuh ahlul wafa, orang yang pandai membalas budi. Kalau kita memperjuangkan misi mereka, ajaran mereka, maka ketahuilah mereka akan jauh lebih memperjuangkan kita semuanya. Karena mereka sebenarnya adalah ahlul wafa, orang-orang yang pandai membalas budi. Habib Ja'far masyhur, beliau itu dikenal orang yang doanya mustajab, dikenal dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan beliau, insya Allah. Dan berkah itu tidak terbatas oleh apapun juga, nggak terbatas dengan sudah wafat atau masih hidup, itu nggak ngurangi berkah sama sekali.
Hadirnya kita di sini seakan-akan beliau masih hidup dan beliau mendoakan kita semuanya. Apapun yang ada dalam hati kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama menulis kitab judulnya Al-Intisar lil Awliya'il Akhyar. Menolong jalannya para aulia Allah yang baik. Dalam bagian muqaddimah, muallif kitab ini mengkritik pemahaman orang-orang yang mengatakan yang namanya wali itu harus sesuai dengan ideal, sesuai dengan bayangannya dia. Beliau mengatakan yang namanya wali itu macam-macam. Ada wali yang memang orangnya ahli ibadah terus, ya wali. Ada wali yang dia orangnya ketawa terus, bercanda terus, tapi dia wali. Ada wali yang dia marah terus, tapi dia wali. Ada wali yang kumpulnya sama fuqara wal masakin. Ada wali yang kumpulnya semua temannya agniya. Ada wali yang kumpulnya sama para umara, macam-macam. Jadi sekian banyak klasifikasi jenis wali itu beliau sebutkan semuanya. Artinya apa? Setiap kekasih Allah itu Allah tidak jadikan mereka tuh setelannya sama, enggak. Tapi memang dibuat berbeda-beda. Kenapa? Karena keadaan umat juga berbeda-beda. Di setiap lini maka ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mengawal masuk dalam lini tersebut. Mungkin bagi orang lain dia akan menimbulkan banyak tanda tanya, tapi sesungguhnya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sedang menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah berada di daerah itu. Dulu ada satu kitab ini masih tulisan tangan, nasihat Habib Ali bin Muhammad Habsyi sebelum Walid Durar. Beliau pernah memberikan nasihat. Ada satu orang ulama zuhud, tiap hari itu kerjanya mancing, hasilnya setengah untuk sedekah, setengah untuk hidup. Jadi istiqomah, ngajar dakwah istiqomah luar biasa. Dia punya murid suatu ketika mau pergi ke satu kota. Ke satu kota. Nah, ketika muridnya ini mau pergi, dia bilang di kota sana ada kakak saya. Kakak saya itu wali. Kalau kamu ke sana, tolong mintakan doa untuk saya. Muridnya bilang, oh ya, wali ya, namanya siapa? Namanya Syekh Fulan. Oke. Akhirnya pergi ke kota itu, sampai di sana dia cari nama itu ternyata ada. Ditunjukkan rumahnya, ternyata rumahnya lebih bagus daripada istananya raja. Dia masuk ke sana mau ketemu sebentar. Ini lagi ada para pejabat-pejabat penting sedang mengadakan pertemuan dengan ulama ini. Terus pejabatnya pulang semuanya, dia udah masak ini wali kayak begini. Ini guru saya jangan-jangan salah orang saya. Ini katanya kakaknya wali. Kok kayak begini, rumahnya gede, bagus, tamunya orang-orang hebat. Masa dia ini wali? Kalau nggak amanat guru saya sekarang sudah mau pulang ini. Ditunggu sampai ketemu. Akhirnya menyampaikan salam. Saya dari kota ini, engkau punya adik di sana, adikmu titip salam sama engkau. Nah, kata tadi, oh iya, salam balik untuk adik saya, sampaikan sama dia nasihat saya ya ini ya, tolong kamu sampaikan. Mau sampai kapan dia ngurusin dunia? Padahal yang tadi adiknya zuhud, kerjanya mancing setengah untuk sedekah. Yang kakaknya hidup bergelimang kemewahan itu mengatakan mau sampai kapan adikku itu mau ngurusin dunia. Sampaikan sama dia begitu. Pulang katanya, ini saya udah lihat orangnya aneh, lihat nasihatnya jauh lebih aneh lagi. Walhasil akhirnya bingung. Sampaikan, ketemu kan, salamu udah saya sampaikan. Gak mau nyampein nasihatnya aja gak tega, karena dianggap terlalu gak masuk akal. Nasihatnya apa? Iya itu nasihatnya saya gak lupa. Ayo jujur. Dipaksa akhirnya mau. Ya kata kakak kamu, mau sampai kapan kamu ngurusin dunia? Nangis ini. Yang adik yang terkena zuhud nangis. Dan itu mengatakan bener kakakku, saya ini selama ini masih ngurusin dunia. Akhirnya setelah itu ditanyakan sama muridnya, ini saya nggak paham ini dengan kakak kamu. Apa benar dia itu wali? Jawab, bener kakakku wali. Saya itu misi mancing, saya masih ngurusin dunia. Karena kalau saya mungkin ketika nggak dapat pancingan, saya masih kecewa. Tapi kakak saya dalam kondisi seperti itu bergelimang kemewahan, tamunya orang-orang hebat.
seandainya semua yang dia miliki itu hilang seketika, maka tidak ada kekecewaan sedikit pun di dalam hatinya. Kenapa? Karena memang zuhud yang sesungguhnya. Insya Allah kita semuanya bisa Allah perjumpakan dengan para aulia Allah wa sholihin. Nah, akhir zaman wali itu semakin lama semakin gak nampak. Makanya yang bisa ketemu itu orang-orang yang istimewa. Dan semoga kita semua termasuk orang yang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.